Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang ilmu tauhid. Mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Insya Allah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep iman dan kriterianya. Hmm, Bagaimana konsep iman dan kriterianya? Nah, dari judul ini maka akan timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan timbul dari judul ini adalah eh, bagaimana konsep dasar iman? Pengertiannya apa? Kemudian hakikatnya apa? Bentuknya bagaimana? Yang kedua, bagaimana kriteria iman? Seorang dikatakan beriman itu seperti apa? Yang ketiga, bagaimana konsep iman dalam pandangan teologi Islam? Ini dari aliran-aliran, ada Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, ada juga Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selanjutnya, bagaimana rukun iman dan cabang-cabangnya? Jadi rukun iman adalah seperti yang sudah kita ketahui, ada 6, dan ada cabang-cabangnya. Bagaimana cabang-cabang? Apa saja cabang-cabang dari rukun iman ini? Nah, kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Konsep dasar iman. Seperti kita sudah ketahui bahwa iman itu di dalam kehidupan umat muslim ini perlu dipelajari dan diamalkan. Bukan hanya dipelajari, tetapi juga diamalkan. Sebagai umat muslim, hendaknya kita mengetahui hakikat dan kedudukan dari akidah, dari tauhid, dan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Agar perbuatan kita tidak melenceng dari yang semestinya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertama ada pengertian iman. Konsep dasar iman ini dimulai dengan pengertian iman. Iman di dalam bahasa Arab itu artinya adalah percaya. Secara etimologi, iman berarti pembenaran hati. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, iman ini berarti pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Ini ada di dalam kitab Tauhid, Aqidatut Tauhid, Kitab Tauhid, Lisofil Awal, Asalis Al-Ali. Nah, karangan uh, Saleh bin Fauzan. Nah, menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Maka dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Itu pengertian dari iman. Nah, bukan hanya itu, beriman kepada Allah berarti juga adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia ini beriman kepadanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah
dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika ingkar kepada Allah, kita akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat tidak akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Oleh karena itu, nah, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, iman menurut pengertian sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, iman itu bukan semata-mata ucapan lidah, bukan juga sekedar perbuatan, dan bukan pula hanya merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Nah, kesemuanya itu berkaitan, ditetapkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, yang kedua ada hakikat iman. Apa sih hakikat iman ini? Iman adalah keyakinan yang menghujam di dalam hati, kukuh, penuh keyakinan, tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Itu iman. Iman terdapat di dalam hati. Seseorang mukmin tidak hanya harus bersyahadat dan mengamankan semua rukun Islam, tetapi hatinya ikut melaksanakannya. Nah, keimanan di dalam Islam adalah percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Eh, itulah rukun iman. Nah, iman ini mencakup perbuatan, juga ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan iman ini? Ah, kedudukan iman ini di dalam apa namanya ah, bukunya Kahar Masyhur Membina Islam dan Iman di tahun 1988 itu disebutkan bahwa kedudukan iman ini lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Kenapa? Karena iman mencakup Islam. Seorang hamba tidak mencapai keimanan kecuali jika mampu mewujudkan keislamannya. Nah, iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa iman itu cakupannya lebih luas daripada Islam. Karena seorang dikatakan beriman, sudah pasti dia Islam. Tetapi orang yang Islam belum tentu dia eh, beriman. Tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Nah, ini kedudukannya. Setelah kita mengetahui tentang kedudukan, pengertian, hakikat, dan kedudukan iman, kita coba jawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana kriteria iman? Siapa sih orang-orang yang beriman ini? Nah, keimanan ini tidak akan terpisah dari amal. Allah Subhanahu wa taala menyebut iman dan amal soleh ini sering sekali secara beriring. Salah satu contohnya di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan.
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil eh, sebuah pelajaran bahwa Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ini tentang ciri-ciri orang yang beriman. Pertama, cirinya apa? Cirinya pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, tadi kriteria iman cirinya yang pertama adalah gemetar hatinya kepada Allah ketika disebutkan nama. Hanya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Ada rasa takut di dalam hatinya. Rasa takutnya merupakan bentuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Itu ciri yang pertama. Jadi gemetar hatinya kepada Allah, kriteria iman. Yang kedua, cirinya adalah orang yang beriman itu di dalam surat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran kepada mereka, zadathum imana, bertambah kuat imannya. Jadi ciri yang kedua, bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya maupun orang lain, apakah keimanannya bertambah atau tidak. Jika bertambah maka dia termasuk kriteria orang yang beriman atau ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga cirinya di dalam dari ayat ini kita bisa lihat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Jadi ciri yang ketiga adalah bertawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah. Bukan pada benda, bukan pada gunung, bukan pada cincin, bukan pada keris, atau yang lainnya. Orang beriman meyakini bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Jika Allah tidak berkehendak, maka suatu itu tidak akan terjadi. Nah, ini ciri eh, orang-orang yang beriman yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian ciri yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi ciri yang ketiga, ciri yang keempat ini dari kriteria iman atau ciri-ciri orang yang beriman adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini merupakan bukti keimanan seseorang. Sholat itu tiang agama, tiangnya agama. Jika kita menegakkan sholat, sama dengan kita menegakkan agama kita. Sebaliknya, jika kita meruntuhkannya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, sama dengan kita meruntuhkan, tidak memperhatikan dan mengabaikan agama kita sendiri. Jadi ciri yang keempat dari orang beriman adalah alladzina yuqimuna sholat, yang mendirikan sholat. Nah, ciri yang kelima, nah, ciri yang kelima, wa mimma ruzaqnahum yunfikun. Ciri yang kelima, orang yang beriman itu adalah dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ciri yang kelima dari orang yang beriman, dari kriteria beriman adalah gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan beriman apabila uh, ia sudah gemar berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri yang kelima. Nah,
Maka dari sini kita bisa tahu ada ciri, ada 5 ciri-ciri yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ini dari ayat 2 sampai 4, ciri-ciri atau kriteria orang yang beriman. Nah, Rasulullah juga bersabda dalam hadis, "Qala Allah anfik ya ibn Adam, anfiku alik." Wahai anak Adam, bersedekahlah. Niscaya aku memberi rezeki kepadamu. Allah berfirman itu ya. Dalam hadis Qudsi. Nah, demikian itu 5 sifat, ciri atau karakteristik dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka mereka itu disebut dengan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Apabila ada kelima ciri ini di dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang benar beriman. Keimanan juga memiliki satu ciri khas yang sangat khas, yaitu dinamis. Artinya bahwa mayoritas ulama memandang keimanan beriringan dengan amal soleh, sehingga mereka itu menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Akan tetapi ada sebagian ulama juga yang melihat iman ini berdasarkan sudut pandang bahwa ia merupakan akidah yang tidak menerima pemilahan atau dikotomi. Oleh karena itu, seseorang hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu mukmin atau kafir. Tidak ada kedudukan lain di antara keduanya. Oleh karena itu, mereka berpendapat iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini menurut sebagian ulama. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri lain dari apa namanya dari iman ini. Banyak kali disebutkan dalam Al-Quran. Selain ayat tadi ya. Contohnya di surat Al-Mu'minun disebutkan walidina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi cirinya juga ada dia yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, dia yang walladzina hum li furujihim hafidun. Al-Mu'minun ayat 5 ya. Yaitu orang yang memelihara aurat dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Itu dikatakan juga beriman. Ada juga ciri yang lainnya itu ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ah, ini janji. Kita menempati janji itu termasuk kita orang yang beriman. Kriteria orang beriman. Kemudian yang keempat ada juga ciri-cirinya yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang meninggalkan riba. Ah, cirinya yang keempat. Ada ciri yang lain juga yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak, luar biasa. Tidak lemah dan tidak bersedih hati. Qad khalas min qablikum sunan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Di surat Al-Imran ayat 137 disebutkan. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul. Nah, selanjutnya juga ada ciri yang lain dari iman ini. Tidak takut dan tidak gentar. Dalam Al-Quran disebutkan alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'u. Ini masih dalam surat Al-Imran. Ma qutilu kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi perang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah cegahlah kematian itu darimu jika kamu orang benar. Nah, selanjutnya juga ada ciri orang yang beriman itu tidak curang. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa afukul kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Al-ayah wa la tufsidu fil ard.
ba'da islahiha. Nah, ini ciri selanjutnya. Orang yang beriman itu tidak curang. Juga orang yang beriman itu tidak berbohong. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Fa sahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Billahi innahul minas shadiqin. Ya, tidak berbohong orang beriman itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ada apa namanya kriteria-kriteria iman ini, uh, ada kita menjawab pertanyaan selanjutnya tentang konsep iman di dalam pandangan teologi Islam. Ada beberapa aliran-aliran ya, teologi dalam Islam, ada Khawarij, ada Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Para mutakallimin secara umum ini merumuskan ada unsur-unsur iman, yaitu unsurnya ada tasdikun bil qalb, meyakini dalam hati, al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Ada yang juga yang berpendapat unsur ketiga ini dengan istilah lain, yaitu al-amalu bil arkan, yang membawa maksud melaksanakan rukun-rukun Islam. Nah, pertama bagi Khawarij, pengertian iman ialah beritikad di dalam hati dan berikrar dengan lidah, serta menjauhkan diri dari segala dosa. Ini menurut Khawarij. Nah, pengertian ini sama dengan Mu'tazilah. Coba kita lihat ke Mu'tazilah. Nah, pada unsur yang pertama dan kedua, tetapi berbeda pada unsur yang ketiga dalam menjauhkan diri dari segala dosa. Yang bagi Khawarij tadi termasuk dosa kecil, segala dosa. Ini bagi Khawarij. Tetapi bagi Mu'tazilah hanya menjauhkan diri dari dosa yang besar. Nah, kemudian bagi Murji'ah bagaimana? Murji'ah menurut Al-Bastawi, iman itu hanyalah ma'rifah kepada Allah. Hanya ma'rifah kepada Allah. Sedangkan bagi Asy'ariyah ma'rifah itu apa? Mengetahui ya, ma'rifah itu percaya, hanya percaya kepada Allah. Sedangkan bagi Asy'ariyah, iman ialah membenarkan dengan hati, dan itulah yang disebut dengan i'tikad. Nah, di dalam hal ini terdapat persamaan antara konsep Murji'ah dan Asy'ariyah yang menekankan tugas hati. Bagaimana hati berperan ya, bagi iman atas pengakuan. Nah, Murji'ah menggunakan perkataan ma'rifah, sedangkan Asy'ariyah menggunakan atas diko, benarkan dengan hati. Keduanya sama. Ma'rifah itu istilah ya percaya, membenarkan. Menekankan tugasnya hati. Untuk beriman itu kan tugasnya hati. Nah, sementara aliran Maturidiyah berpendapat iman adalah kepercayaan di dalam hati yang dilahirkan atau dinyatakan dengan lisan, sedangkan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah itu merupakan akibat atau buah dari iman itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan ketaatannya kepada Allah, ia tidak menjadi kafir karena perbuatannya. Al-Bazawi berpendapat bahwa iman seseorang sebagai jaminan bagi seseorang muslim untuk masuk surga. Sedangkan tingkat ketaatannya kepada Allah merupakan penentu terhadap tingkatan atau derajat yang akan diperoleh seseorang di surganya Allah. Nah, ini menurut aliran Maturidiyah. Jadi, iman itu kepercayaan di dalam hati yang dilahirkan, dinyatakan dengan lisan. Nah, ketaatan kepada Allah itu merupakan akibat dan buah, bukan bawah ini, buah dari iman itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana konsep Maturidiyah secara umum ini sama dengan konsep Asy'ariyah dan eh, dari ahli sunnah wal jamaah. Hanya ada sedikit perbedaan. Bagi Maturidiyah ini,
tasdik dengan hati harus satu kesatuan berikrar dengan lidah. Sedangkan bagi Asy'ariyah hanya memadai dengan pengakuan hati untuk membuktikan keimanan. Takrir dengan lisan tidak diperlukan karena takrir dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Ini menurut Asy'ariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan Asy'ariyah yang lebih lengkap tentang iman seperti diberikan oleh Baghdadi yang dikutip oleh Harun Nasution, dia membagi iman dalam 3 bagian. Ini menurut apa namanya Asy'ariyah. Yang pertama, iman yang membuat orang itu keluar dari golongan kafir dan tidak kekal di neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, para rasul, qadar, baik yang baik ataupun yang buruk, sifat-sifat Tuhan dan keyakinan lain yang diakui di dalam syariat. Yang kedua, eh, bagian yang kedua dari iman yang menurut apa namanya Asy'ariyah, iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fasik dari seseorang, serta yang melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Yang ketiga, bagian yang ketiga menurut Asy'ariyah, iman yang menjadikan seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk ke surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunnah dan menjauhi segala dosa. Maka berdasarkan uraian-uraian tadi dari awal sampai apa namanya tentang konsep iman dan pandangan teori Islam, konsep iman dari aliran yang 5 ini secara umum kita bisa bagi dua. Pertama, konsep yang menerima unsur-unsur iman secara mantap, ketiga-tiganya, yaitu at-tasdiq bil qalb, meyakini dengan hati, ya. Al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, al-amalu bil jawarih atau al-amalu bil arkan, yang mengamalkan dengan anggota tubuh atau mengamalkan rukun-rukun Islam. Ini eh, konsepnya ada dua. Kalau kita simpulkan, pertama tadi konsep yang menerima unsur iman secara mantap, tiga-tiganya. Yang kedua, konsep yang menekankan pada unsur pertama dari ketiga unsur tersebut. Nah, jadi ada yang menekankan cukup apa namanya unsur pertama saja, yaitu tasdikun bil qalbi, tidak diucapkan dengan lisan, tidak di ya cukup hanya meyakini dengan hati saja, tapi tidak diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, pendapat ini terdapat pada golongan yang berpendapat arti iman sebagai ma'rifah dan tasdik. Golongan ini termasuk Murji'ah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Karena unsur yang kedua yaitu iqrarun bil lisan dan amal bil arkan itu menurut aliran-aliran ini itu merupakan cabang dari iman itu sendiri. Nah, bagaimana sekarang ada pertanyaan. Bagaimana hukum kewajiban beriman? Baik. Kewajiban beriman kepada Allah dapat diketahui melalui wahyu dan akal. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini sependapat. Sependapat dengan siapa? Sependapat ya, tiganya sependapat bahwa mengetahui adanya Allah itu dapat diketahui melalui akal. Sedangkan tentang wajibnya beriman hanya karena akal tidak disetujui oleh Asy'ariyah. Bagi Asy'ariyah, soal wajibnya beriman adalah melalui ketentuan wahyu. Karena wahyu sudah memerintahkan untuk beriman, maka beriman. Bukan akal. Ini menurut Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah ini ditolak oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah. Bagi kedua aliran ini, akal dapat mengantar manusia untuk wajib beriman kepadanya. Nah, persoalan lain ialah sejak kapan seseorang itu mulai diwajibkan beriman kepada Allah. Ini persoalannya. Sejak kapan seorang itu mulai diwajibkan beriman kepada Allah? Nah, menurut Mu'tazilah dan Abu Mansur Al-Maturidi atau Maturidiyah,
apabila manusia telah berakal, maka dia sudah wajib beriman kepada Allah. Nah, umur atau usia tidak dipandang. Usia anak atau orang dewasa wajib beriman kepada Allah apabila dia sudah berakal. Hmm. Sebaliknya bagi Asy'ariyah, anak-anak yang belum balik atau dewasa belum berakal. Nah, ini kalau untuk Asy'ariyah ada apa namanya? Batas minimal dia berakal. Ada kriteria dia berakal. Nah, orang yang belum balik, anak-anak yang belum balik itu belum berakal, maka tidak diwajibkan beriman karena mereka belum ditaklifkan atau diberikan beban tanggung jawab. Nah, selanjutnya Imam Syafi'i ini pengikut Asy'ariyah mengatakan bahwa anak-anak belum dianggap wajib menerima seruan dakwah. Adapun tentang kewajiban beriman bagi manusia sebelum adanya Rasul, ada beberapa pendapat. Menurut Mu'tazilah dan Maturidi, aliran Samarkand, walaupun Tuhan belum mengutus Rasul kepada manusia, manusia dengan akalnya wajib mengenal Allah. Dan keesaannya. Begitu juga mengenai kewajiban beriman sebelum Rasul itu diutus oleh Allah. Nah, mereka ini merujuk kepada dalil yang menyebutkan Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia berkata, Nuh berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Pendapat yang mengatakan kewajiban beriman sebelum diutusnya Rasul ini ditolak oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, aliran Bukhara. Mereka mengatakan bahwa sebelum diutus Rasul tidak ada kewajiban beriman dan tidak ada pula larangan. Nah, menurut mereka jika wahyu tidak ada, manusia pun tidak tahu. Asy'ariyah mengambil dalil man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha wa la taziru wazratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Nah, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, dari ayat ini Asy'ariyah berpendapat bahwa ketika tidak ada rasul dalam satu zaman yang maka di zaman itu ya tidak akan apa? Tidak akan disiksa kaumnya, gitu ya. Hmm, tidak ada kewajiban beriman. Nah, berdasarkan uraian ini maka dapat kita simpulkan pendapat Mu'tazilah bahwa dalam penentu kewajiban beriman bagi manusia sama dengan Maturidi, aliran Samarkand tentang fungsi akal. Jadi aliran Mu'tazilah ini dengan aliran Maturidiyah, pokoknya setiap orang yang sudah apa namanya, yang sudah berakal dia wajib gitu. Berbeda dengan aliran Asy'ariyah yang punya ya, kalau aliran Asy'ariyah berakalnya ya harus sudah apa namanya dewasa balik gitu. Dan juga pendapatnya ketika tidak diutus seorang rasul kepada seorang kaum, menurut Asy'ariyah ini, oh ya, kaum itu tidak akan disiksa atau tidak diwajibkan beriman karena tidak diutus seorang rasul. Nah, di antara aliran yang lima, Khawarij dan Khawarij ini sangat kuat berpegang pada nas atau teks Al-Quran. Menurutnya, iman yang sempurna adalah iman orang yang dapat menyesuaikan dan menyatukan perkataan dan perbuatan. Iman adalah qaul wal amal. Dan ini adalah semboyan Khawarij. Bagi kaum Khawarij, amal merupakan suatu keharusan yang ditunaikan karena amal sama dengan pengakuan atau tasdik. Nah, paham iman dan amal Khawarij disepakati pula oleh Mu'tazilah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah, nah, ini satu paham bahwa iman itu ya harus ditunaikan dengan amal. Kecuali dalam hal-hal yang menjauhkan diri dari dosa. Bagi Khawarij agak berat yaitu sama.
ada dosa besar atau dosa kecil, semuanya sama. Tetapi bagi Mu'tazilah itu agak ringan. Hanya meninggalkan dosa-dosa besar. Bahwa seorang dikatakan beriman, bagi Mu'tazilah itu dia yang meninggalkan dosa besar. Dosa kecil tidak. Nah, adapun bagi Murji'ah, menurut Al-Baghdadi, amal tidak ada hubungannya dengan iman. Karena mereka mengutamakan niat dan i'tikad saja. Nah, kualitas amal bagi Murji'ah ini tidak mempengaruhi iman seseorang. Ketaatan dan kepatuhan dalam bentuk beramal tidak membawa kesan. Bahkan seorang yang masuk surga ini menurut Murji'ah ya, cabang Yunusiyah, hanya karena pemurah dan kasih sayang Allah, bukan karena amal perbuatan dan ketaatan kepada Allah. Nah, dari sini dapat dibuat kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidak merusak iman. Nah, konsep Murji'ah ini sependapat dengan Asy'ariyah, yaitu tidak mengutamakan amal. Nah, kesamaan konsep mereka tentang iman adalah bertitik bertolak dari pengakuan hati. Perbedaannya bagi Murji'ah unsur tunggal iman istilahnya ialah ma'rifah. Sedangkan Asy'ariyah dengan istilah tasdik. Nah, selanjutnya menurut pendapat Maturidiyah, amal juga bukan unsur iman. Ini berarti mereka mempunyai kesamaan dengan konsep Murji'ah dan Asy'ariyah. Amal hanyalah cabang iman, bukan satu kesatuan dengan iman. Kepatuhan pada perintah Allah merupakan akibat dari iman itu sendiri. Orang yang meninggalkan kepatuhan kepada Allah bukanlah orang yang kafir. Nah, bagaimana kemudian bertambah dan berkurangnya iman? Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa keterangan tentang bertambahnya iman. Yaitu pertama ada di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa yatlulat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di situ ada kata zadathum imanan, bertambah kuat imannya. Nah, ada juga di dalam surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum radathu hadhihi imanan. Zadathu hadhihi imanan. Di situ ada kata zadathu hadhihi imanan. Bertambah apa namanya? Imannya dengan turunnya surat ini. Pendapat Khawarij yang kuat, dan ini Khawarij, kita lihat ke Khawarij. Berpegang pada Al-Quran, mengakui bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Ini menurut Khawarij. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sejalan dengan iman yang dipegang oleh golongan ini, yaitu tasdik, takrir, dan amal, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Jika salah satu dari ketiga unsur tidak ada, maka hal itu akan mengurangkan iman. Menurut mereka, amal adalah bukti yang nyata realisasi iman. Tinggi rendah kualitas amal menentukan pula tinggi rendahnya kualitas iman. Nah, konsep bertambah dan berkurangnya iman dalam pandangan Khawarij dapat diterima oleh Mu'tazilah. Tetapi bagi Mu'tazilah, yang merusak iman adalah dosa besar. Bagi mereka dosa besar tidak hanya mengurangi iman, tetapi juga mengubah dari seseorang yang mukmin menjadi tidak mukmin dan tidak pula kafir, tetapi menjadi fasik yang menduduki posisi di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Sementara pendapat Khawarij lebih berat daripada Mu'tazilah, karena bagi Khawarij dosa besar dan dosa kecil akan mengubah status mukmin berganti kepada status kafir. Selanjutnya bagi Murji'ah, bagaimana bagi Murji'ah? Bagi Murji'ah ini yang berbeda dengan konsep Khawarij dan Mu'tazilah. Murji'ah ini bahwa iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Karena iman bagi Murji'ah hanyalah ma'rifah, yaitu pengakuan yang mendalam tentang Tuhan. Bagi Murji'ah, seseorang tidak mungkin mengetahui rukun-rukun agama kecuali dengan ma'rifah kepada Allah. Berdasarkan penjelasan ini, maka Asy'ariyah dan Maturidiyah
semestinya bersependapat dengan konsep bertambah dan berkurang iman. Bagi Asy'ariyah dan Maturidiyah, iman hanya tasdik. Tetapi ternyata bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Abdul Hamid Musa mengutip pendapat Ahmad Amin Syekh Imam, iman itu boleh berkurang dan boleh bertambah. Asy'ariyah berdalilkan pada Al-Quran. Asy'ariyah dalam Al-Qurannya idyuhi rabbuka ilal malaikah inni ma'akum. Ah, wasabbitu wasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru aba fadribu fawqal anati wadribu minhum kullabana. Ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan dalam hati orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap ujung jari mereka. Adapun bagi Maturidiyah, bagaimana dengan Maturidiyah? Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini bagi Maturidiyah. Logika Maturidiyah tidak menunjukkan bertambahnya iman kecuali kurangnya kufur. Sebaliknya, tidak menunjukkan berkurangnya iman kecuali dengan bertambahnya kufur. Hmm. Walaupun Asy'ariyah dan Maturidiyah bergabung dalam golongan ahli sunnah wal jamaah, tampaknya di dalam hal bertambah dan berkurangnya iman, ahli sunnah mengambil pendapat Maturidiyah, yaitu iman tidak bertambah dan berkurang. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang juga golongan ahli sunnah wal jamaah sependapat dengan Asy'ariyah mengatakan bahwa iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Berdasarkan uraian ini maka konsep iman menurut perspektif 5 aliran di dalam teologi Islam menjadi jelas. Pada mulanya konsep ilmu kalam dalam pembahasan iman sederhana seperti yang terdapat di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Kemudian pembahasannya lebih terperinci setelah datangnya tingkatan perkembangan kemajuan berpikir dan penelitian dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Pada masa berikutnya, aliran ini pernah menjadi anutan penguasa pada zaman Bani Abbas. Nah, kemajuan ini ya mungkin karena telah terjadinya interaksi intelektual dengan filsafat Yunani ketika itu. Dengan falsafah dan logika itu, Mu'tazilah mengembangkan konsep dan paham yang lebih logis dan sistematis dibandingkan dengan paham sebelumnya. Nah, metode berpikir Mu'tazilah ini yang mempergunakan rasio itulah sebenarnya yang menjadi dasar pembahasan tentang iman pada aliran berikutnya, seperti Asy'ariyah, Maturidi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan iman. Nah, ada pembatal iman atau nawakidul iman. Di dalam kitab Tauhid kayak Shalih bin Fauzan, ada yang membatalkan iman itu pertama, bisa batal karena mempersekutukan Allah, yaitu syirik. Yang kedua, meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Nah, ini ada perantara selain Allah, perantara kepada Allah juga. Ini hal-hal yang membatalkan iman. Yang ketiga, tidak menganggap bahwa orang-orang musyrik itu kafir. Nah, yang keempat, meyakini bahwa selain ajaran Rasulullah eh, lebih sempurna atau meyakini bahwa hukum selain dari yang telah dijelaskan oleh Rasulullah lebih baik. Seperti mereka mengutamakan aturan-aturan tauhid, aturan-aturan manusia. Mereka lebih lebih apa namanya ya patuh kepada aturan-aturan manusia, gitu ya. Dan mengetepikan, menomorduakan aturan-aturan atau hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu. Yang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah tetapkan tapi dia benci. Nah, itu nawakidul iman, hal yang membatalkan iman. Yang ketujuh, yang keenam, memperolok-olok sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Perolok pahala ataupun siksaan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran itu juga bisa menjadi pembatal iman. Selanjutnya, melakukan sihir. Ini juga hal yang membatalkan iman. Ya, Nah, ada juga membantu orang-orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin. Ini juga apa namanya? Membatal iman.
dia pro terhadap non-muslim dengan menjelek-jelekan muslim. Ya. Selanjutnya meyakini bahwa sebagian manusia itu dibenarkan untuk meninggalkan syariat Rasulullah. Ada yang berpendapat bahwa sebagian manusia boleh meninggalkan syariat Rasulullah. Nah, ini apa namanya juga pembatal iman. Juga ada eh, selanjutnya ciri-cirinya adalah hal-hal yang membatalkan iman itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala tanpa mempelajari dan tanpa melaksanakan ajarannya. Ada juga di dalam pendapat lain gitu ya disebutkan pembatal iman itu adalah pertama mengingkari rububiyah Allah. Eh, Yang kedua sombong serta menolak beribadah kepada Allah, juga menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia minta selain Allah itu juga termasuk kepada pembatal iman, menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasul gitu ya. Kemudian juga mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau bawa. Itu juga pembatal iman. Berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah tidak sempurna, ini juga pembatal iman. Tidak mau mengafirkan orang-orang musyrik, ini juga pembatal iman. Ah, Mengolok-olok atau mengejek-ejek Allah, menistakan Allah, menistakan Nabi, ini juga pembatal iman. Gitu ya. Kemudian ada juga membantu orang musyrik, menolong mereka untuk memusuhi orang muslim. Nah, itu juga pembatal iman, meyakini bahwa orang-orang tertentu boleh keluar dari ajaran Rasulullah dan tidak wajib mengikuti ajaran beliau, itu juga termasuk pembatal iman, nawaqidul iman, dan yang terakhir berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ini juga sebagai pembatal iman. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui konsep iman dari teologi Islam, ada rukun iman. Rukun iman dan cabang-cabangnya. Seperti kita telah ketahui bahwa rukun iman itu ada apa? Nah, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang iman. Ada bermacam-macam cabang iman dan jumlahnya banyak, yaitu lebih dari 70 buah. Nah, lebih dari 72 cabang. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa cabang-cabangnya lebih dari 70. Nah, cabang iman ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang 70 mana? 72, ada yang juga 72. Dalam hadis ada yang menyebutkan lebih dari 70 buah itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama yang berhubungan dengan berkaitan dengan niat, akidah, dan amal hati. Ini dengan hati. Yang kedua yang berkaitan dengan lidah, dengan lisan gitu ya tadi, ucapan. Kalau yang pertama berarti yang berkaitan dengan ikrarun, tasdikun bil qalbi, meyakini dengan hati. Nah, itu di dalamnya ada niat, akidah, dan amalan hati. Yang kedua, ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan yang berkaitan dengan lidah. Yang ketiga, yang berkaitan dengan wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawari yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan niat, dengan akidah dan amal hati, ini ada beberapa cabang ya. Pertama, beriman kepada Allah, pada zatnya, sifatnya. Nah, meyakini bahwa Allah Maha Esa, Maha Suci, tiada bandingan, serta perumpamaannya. Ya. Yang kedua, selain Allah, semuanya adalah ciptaan. Dialah yang Esa. Kemudian yang ketiga ada beriman kepada para malaikat yang berkaitan dengan niat, akidah, dan amal soleh. Ada beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir, kemudian beriman kepada hari kiamat. Nah, meyakini adanya surga, gitu ya. Kemudian meyakini juga neraka dan siksanya. Nah, beriman kepada hari akhir tadi ya, hari kiamat, termasuk sisa dan pertanyaan di kubur, kehidupan setelah mati, hisab, penimbangan amal, dan menyeberangi sirat. Kemudian meyakini adanya surga, meyakini neraka, mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, ya, mencintai Rasulullah, memuliakan beliau, ya, mengikuti sunnahnya, ikhlas, bertobat,
takut kepada Allah, syukur, sabar, menunaikan amanah, tawadu, menghormati yang lebih tua, mencintai anak-anak kecil, menerima dan ridho dengan hal yang ditakdirkan. Ini juga iman. Tawakal, meninggalkan takabur, kemudian tidak dengki dan iri hati gitu ya, memiliki rasa malu, tidak pemarah, tidak menipu, tidak berburuk sangka, tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, mengeluarkan segala cinta dunia dari hati, termasuk cinta harta dan pangkat. Ini termasuk amalan-amalan yang berkaitan atau cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan amal hati. Yang kedua, ada yang berkaitan dengan lidah. Apa saja? Hal-hal yang berkaitan dengan lidah. Contohnya, ya, membaca kalimat thayyibah. Thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan zikir-zikir yang lain. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berdoa, berzikir, termasuk istighfar, menghindari bicara yang sia-sia. Nah, itu yang berkaitan dengan lidah. Yang ketiga, bagian yang berkaitan dengan anggota tubuh. Ada cabang imannya bersuci, termasuk kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal, menjaga sholat, sholat fardu, sholat sunnah, dan qadha, bersedekah, zakat, fitrah, harta, zakat harta, memberi makan, memuliakan tamu, membebaskan hamba sahaya, berpuasa baik yang wajib atau sunnah, haji, gitu ya, baik yang fardu atau sunnah, beriktikaf, masuk mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan meninggalkan rumah untuk berhijrah sementara waktu, menyempurnakan nazar, menyempurnakan sumpah dan kifarah, menutup aurat ketika sholat dan di luar sholat, berkorban hewan. Nah, termasuk memperhatikan hewan korban yang akan disembelih, menjaganya dengan baik, mengurus jenazah, menunaikan utang, meluruskan muamalah, meninggalkan riba, bersaksi dengan benar dan jujur, tidak menutupi kebenaran, menikah untuk menghindari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat, serta menunaikan hak hamba sahaya. Juga ada lagi apa namanya di bagian yang berkaitan dengan anggota tubuh ini, berbakti dan memenuhi hak orang tua, taat kepada orang tua atau dituakan dalam agama, mendidik anak-anak dengan tarbiyah yang baik, menjaga silaturahmi, menegakkan perintah yang adil, mendukung jemaah yang bergerak dalam kebenaran, kemudian menaati hakim atau pemerintah dengan syarat tidak melanggar syariat, menegakkan hukum Islam, membantu orang lain di dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa cabang yang paling utama adalah tauhid yang wajib bagi setiap orang dan tidak satu pun cabang iman menjadi sah kecuali setiap orang dan tidak satu pun cabang iman itu bisa kecuali setelah sahnya tauhid ini. Itu mengesahkan Allah. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu kaum muslim, di antaranya dengan menyingkirkan duri atau batu dari jalan. Kemudian di antara kedua cabang tersebut terdapat cabang-cabang lain seperti cinta kepada Rasulullah, cinta kepada saudara muslim seperti mencintai diri sendiri, jihad dan sebagainya. Rasulullah tidak menjelaskan cabang-cabang iman secara keseluruhan, maka para ulama berijtihad menetapkannya. Al-Hulaimi, pengarang Al-Minhaj, itu menghitung ada 77 cabang. Sedangkan Al-Hafiz Abu Hatim Ibnu Hibban menghitungnya ada 79 cabang iman. Nah, sebagian dari cabang-cabang iman itu ada yang berupa rukun dan usul yang dapat menghilangkan iman jika ditinggalkan, seperti mengingkari adanya hari akhir dan sebagainya. Nah, dan sebagiannya lagi ada yang bersifat dengan furu, yang apabila meninggalkannya tidak membuat hilangnya iman, sekalipun tetap menurunkan kadar iman dan membuat fasik. Seperti contohnya apa? Tidak memuliakan tetangga, gitu ya. Nah, pada diri seseorang terdapat cabang-cabang iman dan cabang-cabang nifak, kemunafikan, gitu ya. Dengan cabang-cabang nifak, ia mendapat siksa tetapi tidak kekal di neraka karena di hatinya masih terdapat cabang-cabang iman. Wallahu a'lam bimuradi. Itulah belajar kita, materi belajar kita bersama teman-teman tentang bagaimana kriteria iman. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.